Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fama ism al-Imam As-Sabuni? Siapa nama Al-Imam As-Sabuni? Aba Raihan. Naam, ahsant. Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman. Naam, wa As-Sabuni nisbah ila jaddihi, disandarkan ke kakeknya, As-Sabun. Wa aidan anna ams dzakarna ba'd masail tata'allaqu bi sifatillah. Kita sebutkan kemarin beberapa masalah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan bukanlah menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, begitu juga beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, dan juga sifat dzatiyah itu terbagi dua, dzatiyah ma'nawiyah dan dzatiyah khabariyah. Dan di antara sifat dzatiyah yang ada pada Allah adalah as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar dan melihat. Begitu juga al-ain, kedua mata. Allah memiliki kedua mata yang tidak sama dengan manusia atau makhluk manapun. Begitu juga al-wajh, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan menetapkan sifat wajah bagi Allah bukan berarti mengatakan Allah itu memiliki organ atau memiliki anggota badan sebagaimana dikatakan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu juga kita menetapkan sifat ilmu yang disebutkan Al-Imam Sabuni di kitab ini, dan sifat-sifat yang kita sebutkan kemarin ada banyak. Nah, kemudian kemarin kita menyebutkan masalah berkaitan dengan ayat di surah Ali Imran, kan gitu. Sebagaimana yang beliau sebutkan ketika beliau menyebutkan ayat ini, qala war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, dan ayat ini ayat yang ketujuh dari surah Al-Imran, dari surah Ali Imran. Nah, dan ini potongan dari ayat, ayat. Adapun ayat yang ketujuh ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi Allah menyebutkan di surah Ali Imran, dialah Allah yang menurunkan kepada wahai Nabi Al-Kitab, ay Al-Qur'an, sebagian minhu, min di situ li tab'idiyah dalam bahasa Arab, sebagian minhu ay minal kitab, sebagian dari ayat Al-Qur'an, ayatun, ada ayat-ayat yang muhkamatun. Nah, apa makna muhkamatun? Muhkamatun atau muhkam itu ada dua makna atau ada dua jenis. Ayat yang muhkam itu maknanya ada dua jenis. Jenis yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Quran seluruh ayatnya muhkam. Seluruh ayatnya apa? Muhkam.
Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, kitabun fussilat ayatuhu atau kitabun unzilat, na'am, kitabun uhkimat ayatuhu, yakni kitab Al-Quran yang uhkimat ayatuhu, seluruh ayatnya apa? Muhkam. Ini jenis yang pertama, bahwa seluruh Al-Quran itu ayatnya muhkam. Apa makna muhkam di sini? Yang jelas maknanya, yang sempurna. Makanya dari hakama, yang jelas, yang menjelaskan dan yang menyempurnakan. Makanya hakim itu kan dikatakan hakim karena dia menjelaskan sebuah hukum. Nah, ini yang pertama, jenis yang pertama, muhkam di situ apa? Seluruh ayat Al-Quran jelas maknanya. Kemudian makna yang kedua dari muhkam ini, bahwa sebagian ayat itu muhkam. Artinya sebagian ayat itu muhkam. Artinya sebagian ayat itu jelas maknanya, dan sebagian ayat yang lain kurang jelas maknanya, multi tafsir. Itu dia maksudnya, kurang jelas maknanya, multi tafsir. Nah, kebalikan dari muhkam, mutasyabih. Kebalikan dari muhkam, mutasyabih. Kemudian mutasyabih ini ada dua makna. Mutasyabih ini ada dua makna. Makna yang pertama, makna tasyabuh yakni mirip-mirip, serupa atau mirip. Mirip atau serupa atau senada. Apa maksudnya? Sebagaimana Allah sebutkan misalnya di surah Ali Imran tentang hukum-hukum, begitu juga surah Al-Baqarah tentang hukum-hukum. Sebagian di ayat yang lain Allah menyebutkan tentang surga dan neraka. Sebagian ayat yang di surah yang lain Allah sebutkan surga dan neraka. Bahkan ada ayat mutasyabih, kadang kalau kita hafal, oh ini maksudnya ayat yang lain, kan gitu. Tasyabuh apa? Fil ayat. Nah, makanya sampai para ulama menuliskan kitab daf'at tasyabuh. Kalau menghafal Al-Quran kadang masuk Al-Baqarah, oh ini bukan Al-Baqarah, ini Ali Imran, ada ayatnya mirip. Nah, ini dikatakan tasyabuh. Lafaznya itu apa? Kayak mirip-mirip, kan gitu. Nah, ini satu, mirip-mirip. Mirip dari lafaz dan mirip dari hukum. Maksudnya menceritakan tentang surga, neraka. Nah, misalnya di surah An-Nisa disebutkan ayat tentang faraid, di ayat yang lain begitu juga hukum. Jadi apa? Allah mengulang-ulang, dia mirip ayatnya. Ini makna yang pertama dari tasyabuh. Kemudian makna yang kedua dari tasyabuh, kebalikan dari muhkam, yakni kurang jelas. Kalau makna muhkam itu apa? Jelas, kan gitu. Kemudian makna yang kedua dari tasyabuh apa? Kurang jelas maknanya, multi tafsir. Multi tafsir. Apa maksudnya multi tafsir? Kadang maknanya bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini, gitu. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat tidak ada yang kontradiksi dari definisi dari hukum muhkam dan tasyabuh tadi. Kan yang pertama Al-Quran Allah sifatkan seluruh ayatnya muhkam, jelas. Kemudian di ayat yang lain Allah sebutkan bahwa sebagian ayat dari Al-Quran mutasyabih, minhu ayatun muhkamat wa ukharu, dan sebagian yang lain mutasyabihat. Kalau kita bawa makna yang pertama, makna tasyabuh, apa makna yang pertama? Nah, serupa, maka ini jelaskan gitu. Tapi kalau yang kita bawa makna yang kedua, apa makna kedua dari tasyabuh? Apa kebalikan dari muhkam? Kurang jelas, kan gitu. Samar, ayat-ayat yang samar. Nah, apakah mungkin ayat-ayat di Al-Quran ada yang samar? Maka jawabannya na'am, tapi tidak bagi seluruh umat Muhammad alaihi salatu salam. Tapi sebagian mereka apabila dilihat bi'tibarin nazir, bagi orang yang membacanya, karena keterbatasan ilmunya. Karena keterbatasan ilmunya. Jelas. Karena kebodohan kita ketika kita membaca Al-Quran tidak faham kita. Jangan disalahkan ayatnya, yang disalahkan kitanya, orangnya.
karena kita bodoh, kan gitu. Tapi apakah mungkin seluruh dari Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, seluruh mereka tidak faham ayat Al-Quran? Ada ayat yang mereka tidak faham? Mustahil. Mustahil. Makanya Allah katakan wa ukhra mutasyabihat, dan ini sesuai dengan konteks. Makanya Allah katakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya, fayattabi'una ma tasyabaha min. Nah, dia carilah ayat-ayat yang sesuai dengan apa? Hawa nafsunya, yang samar-samar, yang multi tafsir, yang dia bisa pakai, dia gunakan untuk kepentingannya. Naam, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili. Yang dia inginkan adalah fitnah, kerusakan hawa nafsu, dan dia inginkan takwilnya. Akan datang makna takwil. Kemudian kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan warrasikhuna fil ilm, dan para ulama yang kokoh di atas keilmuan. Ar-rusukh maknanya as-sabat. Nah, yang rasikh ilmunya, yang kuat di dalam keilmuan, mereka berkata yaquluna amanna bih, kita beriman kepada seluruh apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kullu min indi rabbina, semua datang dari Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ini ayat utuh yang disebutkan di surah Ali Imran di ayat yang ke-7, dan beliau mengambil potongan ayat yang terakhir. Kemudian apa makna ta'wil? Apa makna ta'wil? Makna yang pertama dari kalimat ta'wil, ta'wil diambil dari bahasa Arab ala ya'ulu, artinya raja', kan gitu. Tapi itu secara bahasa. Adapun secara istilah, makna yang pertama dari makna ta'wil adalah imtithalul amr, mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah Allah. Mengerjakan perintah, ini makna yang pertama dari makna ta'wil. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian Nabi SAW tidaklah ketika ayat ini turun kecuali mengucapkan di dalam sujud dan rukuknya, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang bacaan ketika rukuk dan sujud yang paling sahih. Ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath, al-fath ini datang turun, tidaklah Nabi SAW kecuali membaca di dalam rukuk dan sujudnya doa ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Yata'awwal qaul Allah taala. Maksudnya wastaghfir idza jaa nasrullahi wal fath, ayat ini yata'awwal, makna yata'awwal sesuai mengerjakan perintah apa yang Allah sebutkan di surah Al-Fath. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, maksudnya apa? Pujilah Allah dan memintalah ampunan. Wastaghfir. Maka makna yang pertama dari ta'wil apa? Mengerjakan perintah. Ya ta'awwal amr Allah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari makna ta'wil adalah tafsir. Adalah tafsir. Makna ta'wil juga dikatakan tafsir. Nah, sebagaimana yang datang dari hadis bahwa Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas
sampai Ibnu Abbas dijuluki turjumanul Quran, para pentafsirnya para sahabat, di kalangan para sahabat tentang Al-Quran. Nah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu sejak masih kecil udah mulazamah sama Nabi, menempel Nabi, sampai Nabi sering dibonceng, atau Nabi SAW sering membonceng Ibnu Abbas, kan gitu, sampai para ulama menulis sahabat-sahabat yang pernah dibonceng Nabi. Nah, apa kata Nabi SAW? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas pintar, memahami, faqih terhadap agama, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Wa 'allimhu at-ta'wil. Apa makna ta'wil di sini? Ai tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Quran. Dan murid Ibnu Abbas Al-Imam Mujahid bin Jabr. Nah, dan Ibnu Abbas subhanallah kata beliau, aradtu Al-Qur'ana 3 marrat. Dalam sebagian riwayat 30 marrat, walaupun dhaif, 30 kali aku membacakan Al-Quran 3 kali, dari Al-Fatihah sampai An-Nas aku bacakan kepada Nabi SAW. Tidaklah setiap ayat di dalam Al-Quran kecuali aku tanya apa tafsirnya, di mana turun. Bayangkan, 3 kali dia murajaah sama Nabi. Ini yang sahih. Diriwayatkan sebagian riwayat 30 kali, didhaifkan sebagian ulama. La ba'as, yang penting menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas setiap ayat dia tanya Nabi apa tafsirnya, di mana dia turun, dan apa sebab turunnya. Nah, makanya kata Ibnu Abbas, kalau ada satu ayat yang mengetahui tafsirnya dan aku nggak mengetahuinya, berangkat aku ke dia. Berangkat, aku cari di mana orangnya, aku tanya tentang faedah atau ilmu dari sebuah ayat, menunjukkan kuatnya ilmu para sahabat terhadap Al-Quran, kan gitu. Makanya wajibnya kita mengambil ilmu yang datang dari mereka yang faham tentang Al-Quran ini. Kata para ulama, asya tanzil, mereka hidup bersama Al-Quran, bagaimana turun, mereka yang faham waqi'nya, keadaannya. Nah, ada pun orang-orang mutaakhirin, maka mereka tidak faham, mereka lebih jauh dari ilmu, kan gitu. Nah, dan yang paling ulama yang menafsirkan Al-Quran, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengambil banyak riwayat dari Mujahid, dan Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Nah, makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata para ulama, Syekhul Mufassirin, imamnya para ahlu tafsir. Nah, dan beliau menafsirkan ayat dengan riwayat-riwayat para sahabat, tafsir bil ma'thur. Dan ini diantara kekokohan apa? Kekokohan tafsir. Nah, ini makna yang kedua dari makna apa? At-ta'wil. Yang pertama tadi apa? Mengerjakan perintah. Nah, yang kedua tafsir. Kemudian yang ketiga dari makna ta'wil adalah haqiqatu syai', hakikat dari sesuatu. Hakikat dari sesuatu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir nggak percaya
tentang hari kiamat kan gitu. Kemudian Allah menyebutkan yauma ya'ti ta'wiluhu. Maksudnya hari kiamat itu ketika nanti datang hakikat dari hari kiamat itu, yaqulu lil ladzina kafaru, dan mereka berkata baru kita beriman. Maksudnya ketika hari kiamat itu udah datang bagaimananya kaifiatnya, baru mereka beriman, orang-orang kafir. Tapi tidak bermanfaat lagi keimanan mereka, hakikat dari sesuatu itu. Begitu juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian benar-benar beriman, kan gitu, kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik dari hakikat yang terjadi nanti, itulah yang paling bagus ketika kalian mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ini diantara beberapa makna ta'wil. Kemudian di surah Al-Imran tadi, apa makna ta'wil? Kan gitu. Para ulama berselisih tentang waqaf wal ibtida. Jadi dalam ayat Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, kita berhenti di mana, itu mempengaruhi makna. Makanya nggak boleh sembarangan apa? Al-wuquf wal ibtida. Dan itu para ulama menulis kitab Al-wuquf wal ibtida. Ada wuquf qabih, waqaf qabih. Kan itu yang nggak boleh berhenti di situ. Di mana harus mubtada, ada ibtida al-mahmud, hasan. Nah, contohnya misalnya waqaf qabih dan muharram, fawailul lil musallin, Allahu akbar, celaka orang-orang yang salat kemudian rukuk. Ada waqaf qabih, kan gitu. Nah, maka ini juga penting yang mempelajari apa? Mempelajari tafsir dan dari ayat tadi. Nah, makanya para ulama berselisih di mana wukuf ini. Warrasikhuna fil ilm. Kalau di ayat yang mushaf Madinah ditulis di situ apa? Di illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari takwil itu, dari makna takwil itu kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm. Nah, kalau dia ibtida di Allah, kan illallah berhenti. Kemudian warrasikhuna fil ilm, maka mubtada, kan gitu kan? Maka memulai dari ayatnya warrasikhuna fil ilm. Maka makna dari takwil itu adalah haqiqatus syai', hakikat dari nama-nama dan sifat Allah, atau perkara-perkara yang gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran, kan gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui apa-apa hakikat dari perkara gaib yang dikabarkan di dalam Al-Quran kecuali Allah. Termasuk diantaranya sifat-sifat Allah dan bagaimananya hari kiamat. Ini kan perkara gaib semuanya, nggak tahu kita. Nah, illallah, kecuali Allah. Kemudian ar-rasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh di atas keilmuan mengatakan kullum min indi rabbina, semuanya ini datang dari Allah, kan gitu. Wa ma na'am kullu min indi rabbina yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Kita beriman apa saja yang datang dari Al-Quran, kita beriman semua datang dari Allah. Ini makna yang pertama. Kalau wakafnya kalau berhentinya di Allah, kemudian memulainya warrasikhuna fil ilm, maka makna ta'wil di situ hakikat dari sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, kalau berhentinya di warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kalau berhentinya di warrasikhuna fil ilm, maka maknanya tafsir. Subhanallah, lihat bagaimana pengaruh waqaf dan ibtida mempengaruhi makna tafsir. Dan dua-duanya benar. Tapi yang jelas para ulama selisih di mana hukum waqaf di surah Ali Imran di ayat yang ke-7 ini. Dan ini dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Ta'arud Naql wal Aql, di kitab Tadmuriyah. Nah, orang-orang Asy'ariyah kemudian apa hubungannya dengan permasalahan kita sekarang, kan gitu, permasalahan akidah.
Orang-orang Asy'ariyah mengatakan ketika ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menyebutkan sifat Allah, kan begitu? Oh, berarti ketika Allah punya wajah kayak manusia ini. Nah, kita bilang ini ayat mutasyabih. Apa makna mutasyabih? Yang nggak tahu kita apa hakikatnya, nggak tahu kita maknanya. Kata mereka nggak boleh tafsirkan. Ini kata mereka. Yang samar-samar, kata mereka. Yang samar-samar. Maka kita bilang ini bukan samar-samar. Ayat nas sifat ini nggak samar-samar. Kenapa? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Kan gitu. Dan di antara perkara yang wajib kita tadabburi adalah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Bahwa Allah memiliki sifat diesakan, wajib masalah ditauhidkan, kan gitu. Kemudian juga Allah memiliki nama dan sifat, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Nah, ini perkara yang paling apa? Yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an. Pembahasan yang paling tinggi di dalam Al-Qur'an adalah pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Nah, maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan apa? Menyembunyikan makna dari wajah. Makanya sebagian mereka katakan bahwa ayat Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat Allah, kata mereka seperti huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Alif lam mim. Itu kayak gitu dia. Kemudian para ulama berselisih, apakah alif lam mim, kan gitu, kaf ha ya ain sad, apakah ini ada maknanya? Huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka di dalam Al-Qur'an, apakah ada maknanya? Yang benar, huruf muqatta'ah tidak memiliki makna. Makanya kata Syekhul Islam, huruful muqatta'ah ji'at lil maghza la lil makna. Didatangkan untuk menantang orang-orang kufar, menjelaskan bagi mereka bahwa Al-Quran ini datang dengan huruf bahasa Arab yang kalian gunakan, tapi kalian nggak mampu mendatangkannya. Tapi kalian tidak mampu mendatangkan seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jiyad lil maghza laysa lil ma'na, nggak ada maknanya. Nah, akan tetapi didatangkan untuk menjelaskan Al-Quran ini adalah dengan huruf dan bahasa Arab. Ini yang benar. Walaupun sebagian ulama mengatakan memiliki makna, akan tetapi nggak ada yang mengetahui makna kecuali Allah, khusus pada huruf muqatta'ah, bukan dengan ayat yang menetapkan sifat Allah. Ini kepada mereka. Nah, maka inilah yang benar, bahwa takwil di sini dengan makna yang kita sebutkan tadi. Adapun, bisa jadi ketika kita, bahkan orang Arab, subhanallah, orang Arab jangan kita kira faham bahasa Arab ketika membaca Al-Quran faham. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada pemikiran kayak gitu. Dulu anak memikir kayak gitu kan. Oh, orang Arab enak loh orang tuh, kan gitu. Kalau baca Quran udah paham orang tuh. Ternyata tidak sama sekali. Apalagi orang Arab di zaman sekarang. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani bukan orang Arab aslinya, dari Alban. Kata beliau, Al-Arabul Yawm, orang Arab zaman sekarang, a'jamil a'ajim, lebih ajam dibandingkan orang ajam. Maksudnya orang ajam yang belajar bahasa Arab. Contohnya kita di kuliah, kawan-kawan kita orang Arab semua, rata-rata orang Yaman. Makanya mereka juga menghafal gharibul Quran. Di dalam Al-Quran ada gharib, kan itu, lafaz-lafaz yang jarang didengar. Nah, makanya para ulama menafsirkan itu. Dan ketika bahasa Arab sekarang sudah menurun kualitasnya, tidak di zaman Nabi SAW, tidak sebagaimana yang di zaman Nabi. Nah, begitu juga bukti menunjukkan bahwa tidak semua orang, maksudnya selain Nabi dan para ulamanya, para sahabat, tidak semua para sahabat itu mengetahui tafsir dari ayat Al-Quran. Pasti ada yang iskal, yang mereka bingung, kan gitu. Apa contohnya? Contohnya ketika turun ayat
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan dan keamanan dan diberikan hidayah. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa qad zalama nafsah. Ya Rasulullah, kezaliman di sini berarti apa? Di antara kita enggak ada yang lepas dari kezaliman, berarti kita enggak mendapatkan keutamaan ayat itu dong. Kemudian apa kata Nabi? Laisal amr kama tadhunnun. Bukan kayak gitu konsepnya. Bukan begitu, bukan sebagaimana apa yang kalian fahami. Ala tasma ila qauli abdin saleh. Bukankah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, maksudnya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Maksud kezaliman di situ adalah kesyirikan. Menunjukkan para sahabat ayat ini mereka belum faham. Kan gitu. Tapi mereka telah bertanya yang menjadi keambiguan bagi mereka kepada Nabi. Artinya seluruh ayat ketika Nabi SAW sudah wafat, sudah Nabi jelaskan. Tidak ada lagi yang samar-samar di dalam agama ini, di dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi yang samar adalah keilmuan kita, kurangnya kita membaca, kurangnya kita mempelajari. Nah, orang-orang Asy'ariyah ketika kalian tidak faham tentang makna wajah, jangan kalian salahkan ayatnya, tapi salahkan otak kalian, karena kalian memikirkan bahwa wajah Allah sama dengan wajah manusia. Kan gitu, yang disalahkan jangan ayatnya. Kenapa kalian tidak merujuk kepada para sahabat? Lihat tafsir para ulama tentang ayat ini. Nah, ini yang berkaitan tentang ayat di surah Ali Imran. Karena mereka, kalau kita baca kitab-kitab mereka, selalu mereka mengatakan demikian. Oh, nas dalil yang menetapkan sifat Allah ini tasyabuh, mutasyabih. Jangan tafsirkan, bilang Allahu a'lam. Ini tafwid namanya, berbeda dengan mazhab salaf. Jangan mengaku kalian manhaj salaf, mengikuti para salaf. Salaf itu menafsirkan sesuai dengan lafaznya. Qira'atuha tafsiruha, kata Sufyan bin Uyainah, amirruha kama jaa bila kaif. Tetapkan sebagaimana datang tanpa bertanya bagaimana. Nah, baik. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, qala wa yashhadu ahlu al-hadith, qala wa yashhadu ahlu al-hadith wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuh wa wahyu wa tanziluhu ghairu makhluq wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Berkata al-Imam As-Sabuni, wa yashhadu ahlul hadith, para ulama ahlul hadith itu bersaksi, meyakini dan mengilmui bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Begitu juga Al-Quran adalah kitab Allah. Begitu juga bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan, dan Al-Quran bukanlah makhluk sebagaimana yang dikatakan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Qala wa man qala bi khalqih, siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan meyakininya Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kata beliau, qala wal Qur'anu alladhi huwa kalamullah wa wahyu huwa alladhi nazala bihi Jibril ala Rasulillah aw ala Rasul alaihi salatu wassalam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran. Kata beliau, Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah dan wahyu Allah. Itulah yang dibawa Jibril alaihi salam, yang Jibril mendengar dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab kepada kaum yang memahaminya, sebagai bentuk pemberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Quran ini adalah
yang benar-benar diturunkan dari Rabbil Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa Ruhul Amin. Ruhul Amin kata mufassir adalah Jibril, yang dibawa oleh Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin, yang dimasukkan ke dalam hatimu, artinya dibacakan oleh Jibril kepada Nabi, kemudian Nabi pun menghafalnya di dalam dadanya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul ummatah, dan itu pula lah yang sampai kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umatnya. Kama akhbara bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah kabarkan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Fakana, menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini adalah ucapan Allah yang datang dari Jibril. Ucapan Allah yang datang dari Jibril, kan gitu, datang dari Allah, kemudian Jibril menyampaikannya. Makanya sudah kita sebutkan tentang definisi apa Al-Quran. Fakana alladhi ballaghahum bi amrillahi ta'ala kalamahu azza wa jalla, dan apa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya adalah perintah Allah, itu adalah ucapan Allah. Begitu juga wa fihi qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamna'unani an uballigha kalam rabbi, apakah kalian wahai Quraisy menahanku dari menyampaikan Al-Quran, dari menyampaikan ucapan Rabbku? Naam. Begitu juga Nabi menyebutkan di sebuah riwayat, ala ahad yahmiluni, ada enggak seseorang yang membawaku, lianna Quraisy yamna'uni min an uballigh kalam rabbi, karena orang-orang Quraisy menahanku dari menyampaikan Al-Quran, dari menyampaikan ucapan Rabbku. Kata Nabi, an uballigh kalam rabbi, ucapan Rabbku, menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk, dan ucapan Allah bukanlah makhluk. Kemudian beliau menyebutkan, wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur, dan Al-Quran itulah yang dihafal oleh dada-dada manusia, kan gitu, yang dihafal di dada-dada kita. Wa tatluhul al-sunnah, begitu juga yang dibaca ketika menggunakan lisan, itulah Al-Quran. Yuktabu fi al-masahif, dan dituliskan di mushaf-mushaf. Kaifa ma tasarraf, bagaimanapun bentuknya, biqiraati qari'in, ketika dibacakan, wa bilafzi lafidhin, ketika diucapkan, wa hifdhi hafidhin, ketika dihafal, disimpan di dalam dada, kan gitu, wa haitsu tuli, dan bagaimanapun ketika dibacakan, wa fi ayyi mawdhi'in quri, dan dimanapun dibacakan, wa kutib, dan dituliskan, fi masahif ahli Islam, di Quran-Qurannya, di mushafnya ahlul Islam, wa alwahi sibyanihim, dan di papan-papan anak-anak mereka atau di lembaran-lembaran anak-anak mereka, wa ghairiha kulluhu kalamullah ghairu makhluk, dan seluruh itu adalah ucapan Allah bukan makhluk. Faman za'ama annahu makhluqun fahuwa kafirun billahil azim, maka siapa yang mengklaim bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah. Fahuna mas'alah anna Al-Quran, mas'alah masyhura inda ahli al-ilm, أن القرآن كلام الله حيثما تصرف. ما معنى هذا الكلام؟ Al-Quran itu adalah ucapan Allah bagaimanapun bentuknya, sawa'un kana matluun bil alsun, ketika dibacakan dengan lisan, atau kana maktubun fi al-masahif, atau dituliskan di dalam mushaf, atau kana mahfuz fi sudur, atau yang dihafal di dalam dada, maksudnya yang kita ingat. Maka ini semua adalah Al-Quran, tidak dikatakan makhluk, tidak dikatakan makhluk. Masalah ini kembali kepada masalah al-kalam yang sudah pernah kita jelaskan. Masalah al-kalam, ucapan, apa hakikat dari ucapan, kan gitu. Apa makna al-kalam? Ada pernah kita jelaskan tentang al-kalam, hakikatul kalam.
suara dan huruf. 6. Tambah lagi, masih kurang. Ahsanta. Ucapan adalah kata beliau suara dan huruf. Ada lagi kan gitu. Dan makna kan gitu. Dan makna. Makanya ketika kita mendefinisikan Al-Quran, apa pernah kita sampaikan? Al-Quran adalah kalamullah bisawti wal harf, ucapan Allah dengan huruf dan suara. Sebagian ulama menambahkan lafzuhu wa ma'nahu, lafaz dan maknanya dari Allah yang disampaikan kepada Jibril dengan bahasa Arab dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dengan mutawatir. Jadi inilah hakikat dari ucapan itu dengan huruf, suara, makna dan lafaz. Makna dan lafaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan sebuah ucapan kepada Jibril, bukanlah hakikatnya ucapan itu maksudnya sifat Allah yang menyatu pada Jibril. Bukan kayak gitu cara berfikirnya. Kan gitu. Ketika misalnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini kan ucapan Allah. Oh, ketika berarti mengucapkan ucapan Allah berarti sifat Allah berada pada diri kita. Enggak kayak gitu. Sebagaimana ketika Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apakah ketika Anda membacakan itu ucapan Nabi itu atau sifat Nabi berada pada diri Anda? Kan tidak. Tapi itu adalah bahasa yang manusia fahami. Ketika disusun kalimat itu, maka ini disandarkan kepada Allah bahwa Allah lah yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Jelas? Itu adalah bahasa yang manusia fahami. Maka tidaklah Allah menurunkan Al-Quran, Taurat, Zabur kecuali manusia memahaminya dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Syriani, dengan bahasa Arab. Ketika Allah turunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, Nabi Musa memahaminya pasti dengan huruf dan suara. Begitu juga ketika Allah menurunkan kepada kepada Nabi Isa, kan itu melalui Jibril, bahasa Syriani, maka orang-orang Syriani memahaminya dan pasti ada huruf dan suara. Nah, susunan kalimat ini disandarkan kepada Allah yang pertama kali mengucapkannya. Jelas? Jelas apa enggak jelas? Hah? Gimana pikir? Kan Nabi SAW ketika mengucapkan, contohnya lah kita sekarang bicara tentang yang kita pahami. Ketika Anda mengatakan Budi pergi ke masjid, ini kan ucapan Anda ini. Anda yang pertama kali mengucapkan ini. Nah, kalimat Budi sudah ada di dada-dada manusia. Antum udah paham semua. Pergi sudah ada, ke masjid sudah ada. Nah, ketika Anda susun kalimat ini sampai di sini, Budi pergi ke masjid, maka ini kalimat yang Anda susun yang disandarkan ke diri Anda karena Anda yang pertama kali menyusunnya dan mengucapkannya. Wadah. Nah, begitu juga ketika dituliskan di mushaf. Kan itu, Al-Quran yang sekarang dituliskan di mushaf, ini adalah kata-kata yang Allah pernah sebutkan ketika menurunkannya kepada Jibril dan kepada Nabi SAW. Ini susunan kalimat ini adalah kata-kata yang pernah Allah sebutkan dan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang pertama kali berbicara dengan kalimat yang disusun dengan sedemikian rupa, dengan huruf dan suara, lafaz dan makna. Jadi bukan berarti sifat Allah itu menyatu kepada kita, enggak. Makanya kata para ulama, al-lafdhu lafdhul qari, as-saut sautul qari, wal kalam kalamul bari. Ucapannya, suaranya ketika kita membaca, iya ini suara kita. Tapi kalimat yang kita susun tadi, ini Allah yang pertama kali mengucapkannya.
Allah yang pertama kali mengucapkannya. Jelas? Makanya subhanallah kata para apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah kalam? Mas'alatul kalam hayyarat uqulal anam. Permasalahan kalam berbicara ini membuat akal-akal orang-orang pintar itu bingung. Makanya di antara sebabnya mereka dikatakan ahlul kalam, kata para ulama, di antaranya karena mereka menyimpang pada masalah kalam. Nah, masalah kalam sendiri, ucapan itu mereka tidak faham. Kan itu yang kita katakan, itu adalah kalimat, huruf dan suara. Bentuk penyandarannya itu bagaimana? Yang pertama kali mengucapkannya. Kan Allah yang pertama kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan susunan kalimat ini. Allah yang sejak zaman dulu kan gitu, ketika ayat surat Al-Fatihah turun, Allah yang mengucapkannya. Nah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan susunan ini, makanya apa? Dikatakan ucapan Allah. Makanya menambah satu huruf saja di dalam Al-Qur'an hukumnya kufur dengan sengaja. Kan gitu. Karena kita berarti mengatakan perkara yang bukan Allah ucapkan. Karena Allah tidak bisa menambah huruf atau menukarnya kecuali enggak sengaja. Ittifaq para ulama tidak mengapa orang yang lupa bahwa Nabi SAW pernah lupa ketika membaca Al-Quran. Ini tabiat. Tapi kalau sengaja dia merubah, menambah atau mengurangi ayat Al-Quran dengan sengaja dia tahu itu perbuatan, maksudnya dia sengaja menggantinya, maka ini hukumnya kufur. Nah, jadi paham kan? Makna kalam itu adalah yang pertama kali mengucapkannya dengan susunan dan kalimat tersebut. Kalau dia bahasa Arab, maka Al-Quran itulah yang Allah katakan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi. Baik. Begitu juga yang dihafal. Karena susunan itu yang kita hafal di dalam dada kita. Kan gitu. Susunan kalimat itulah yang kita hafal di hati-hati kita. Hah? Adzan. Fadhal. Baik. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah bagaimanapun bentuknya. Ketika dihafal yang ada dalam dada-dada kita, itulah Al-Quran, ucapan Allah. Begitu juga ketika diucapkan dengan lisan, maka itulah ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan. Kan begitu. Begitu juga ketika ditulis di mushaf, itu juga adalah ucapan Allah. Naam. Dan bukanlah maknanya sifat Allah itu terlepas dari diri Allah, tapi itu adalah kalimat yang pernah Allah ucapkan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya sifat Allah itu menyatu dengan kita, enggak. Tapi itu makanya kalimat itu sudah ada kitabah di dalam diri kita, tapi susunannya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ucapan yang pernah Allah ucapkan kepada Nabi, kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi, dan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, jadi begitu apa konsepnya? Konsep memahami sifat al-kalam atau Al-Quran adalah sifat Allah. Makanya kata para ulama salaf, minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Darinya dimulai, maksudnya dari Allah. Allah yang pertama kali mengucapkannya, kan gitu, dan sifat itu kembali kepadanya. Nah, pada waktu itu begitulah Allah mengucapkannya. Ada waktu di mana Allah mengucapkannya kepada Jibril. Kemudian ada firqah yang sering membahas permasalahan ini adalah firqah Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dan sebelum mereka Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Di antaranya karena kata mereka diturunkan, dan tidaklah yang diturunkan kecuali makhluk, kata mereka. Hadis laisa bisahih. Apa maksudnya ini dibawa? Maksudnya Jibril kan menyampaikannya gitu maksudnya. Bukan membawa, maksudnya itu zat, ada fisiknya, kalimat itu ada fisiknya terus dibawa Jibril kayak gitu, berarti makhluk. Ini dia berarti jahil dalam memahami makna kalam. Akan datang pembahasannya insyaallah tentang hakikat kalam indal Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Ibarah itu maksudnya apa? Maknanya itu dari Allah.
lafaznya bukan dari Allah, tapi dari Jibril. Jadi Allah buat Jibril mengetahui apa yang ada pada diri Allah, karena mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Nah, maka ini juga diantara pemahaman yang menyimpang. Maka yang benar adalah Al-Quran kalam Allah, ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan kepada Jibril dengan huruf dan suara, dan Jibril mengetahui apa? Dari Allah, mendengarnya langsung dari Allah. Dan Jibril pun menyampaikannya kepada Nabi sebagaimana kalimat yang Allah sampaikan kepada Jibril. Nah, adapun bagaimana cara maksudnya suara Allah, Allahu a'lam, kita tidak faham. Bagaimana suara Allah, Allahu a'lam, kan itu. Jelas Allah memiliki suara. Jelas Allah memiliki suara. Kemudian berkata Imam Ibn Khuzaimah setelah itu, qala sami'tu al-Hakim Aba Abdullah, aku mendengar al-Imam Hakim Aba Abdullah al-Hafidh yaqulu sami'tu Aba al-Walid, aku mendengar Aba al-Walid Hasan bin Muhammad, beliau berkata sami'tu al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, dan beliau memiliki kitab Tauhid, kan itu, dalam menetapkan nama sifat Allah. Yaqul, beliau berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghair makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhluk, maka siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia kafir kepada Allah. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Wala yu'adu in marid, kalau dia sakit enggak dijenguk. Wala yusalla alaihi in mat, tidak disalatkan apabila mati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Wa yustatabu, dan disuruh taubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat diterima. Wa illa duribat unuquh, kalau dia enggak mau bertaubat dipenggal lehernya. Naam, fi soal. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Gimana kira-kira pembahasannya? Berat kali? Sedang lah. Jadi mengenai begini, Ustaz. Sementara kita mempelajari tauhid, sifat-sifat Allah, asma wa sifat, kan gitu. Nah, Sementara Asy'ariyah mempelajari wujud kidambar, kan begitu. Dan mereka mengakui lebih Ahlus Sunnah daripada Wahabi, kira-kira gitu kan. taib. Nah, jadi bagaimana cara penghukuman terhadap mereka? Apa kita hukumi kafir atau gimana? La, al-Asy'ariyah sebagai para ulama, taban khilaf para ulama. Sebagian memang ada yang mengatakan secara mujmal mereka kafir, tapi yang sahih mereka laisa bikuffar. Bahkan mereka di antara firqah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah kalau dibandingkan firqah-firqah yang lain, walaupun kedekatannya itu sangat jauh. Kan itu, mereka adalah firqah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah walaupun kedekatannya sangat jauh. Nah, kemudian bagaimana hukum mereka? Hukum mereka sebagaimana kata para ulama, itu sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, maksudnya kalau ucapan mereka mengandung kekufuran dan mereka berlandaskan dengan takwil sa'iq, maksud takwil sa'iq itu memang ada hubungannya secara asal dengan bahasa, walaupun secara susunan kalimat tidak ada hubungannya. Contohnya ketika mereka mengatakan wajah kemuliaan atau tangan kekuatan. Nah, tidak dikafirkan karena ada syubhat ini. Mereka pengen mensucikan Allah, tapi caranya yang mereka tempuh enggak benar gitu, salah. Nah, tidak sesuai dengan metode para salaf. Makanya tidak dikafirkan sampai mereka ditegakkan hujjah. Sampai ditegakkan hujjah kepada mereka, kata para ulama, fa in asarrak kufir. Kalau dia tetap ngeyel dan dia tetap menolak sifat itu dan tegak hujjah baginya, maka dikafirkan. Adapun orang awam, al-awam awam, kata para ulama. Hukum awam. Nah, dihukumi sebagai orang-orang yang jahil. Maksudnya hukum ini berbeda gitu. Bedakan antara hukum mujmal dan hukum muayyan.
secara mujmal siapa yang mengatakan Al-Quran kafir, kata para ulama. Tapi apakah semua yang mengucapkan Al-Quran itu kafir, Al-Quran itu makhluk maka dia kafir? Al-jawab la, jawabannya tidak sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah di antaranya di zaman Ma'mun itu salat di belakang imam, dan imamnya dia, maksudnya pemimpinnya pada saat itu, mengatakan Al-Quran makhluk, mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, karena memang jarang dibahas permasalahan-permasalahan kayak gini, kan gitu. Nah, jarang dibahas. Tapi kan orang itu yang lebih mengakui ahlu sunnah daripada Kalau pengakuan pula, bukan kan kita lihat sebatas pengakuan, tapi makanya subhanallah para ulama, contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah lebih faham hakikat filsafat dari orang filsafat. Nah, bukan sebatas pengakuan gitu, mengaku mazhab Syafi'i, oh kita Syafi'i. Ditanya siapa nama Imam Syafi'i, Allah alam, nggak tahu siapa itu, Muhammad bin Idris, kan gitu. Kalau sebatas pengakuan pula, mana pula diterima? Tapi pembuktian, harusnya kan dengan pembuktian. Sama kayak kita misalnya salafi, banyak kan kita salafi awam misalnya mengikuti mazhab salaf, tapi ditanya ulama-ulama salaf nggak tahu kita. Nah, hanya sebatas ngaku salafi gitu. Tapi kalau dari sisi taban manusia bertingkat-tingkat dalam keilmuan, kan gitu. Yang jelas makanya pentingnya belajar, itu maksudnya. Biar tahu kita bagaimana akidah salaf. Walaupun mungkin di zaman sekarang nggak ada di Indonesia, di mana ada yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan jelas, kan gitu. Tapi kita tahu bagaimana akidah salaf, sejarah para ulama. Naam, ilahun alhamdulillah.